Lebih baik Smadin. Fisika. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqdaris samawati wal ard fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Al-Quran Surat Ar-Rahman Surat ke-55 ayat 33. Hai jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus, melintasi batas langit dan batas bumi, maka lintasilah. Kamu sekali-kali tidak akan dapat melintasinya kecuali dengan sultan. Sultan bisa berarti impuls, kayak sesaat roket yang membawa manusia untuk menembus batas-batas langit atmosfer. Gerakan lambat berikut menunjukkan bagaimana sifat impuls yang terjadi dalam selang waktu yang sangat pendek, gayanya langsung begitu tinggi. Dapat didekati dengan gaya rata-rata, yaitu yang luasnya sama, seolah gayanya itu konstan. Gaya sesaat atau impuls ini terjadi dalam selang waktu yang sangat pendek mendekati 0, tapi bukan 0. Hukum Newton 2 menyatakan bahwa gaya sama dengan massa kali percepatan. Percepatan sendiri adalah perubahan kecepatan dibagi selang waktu. Kalau kita pindahkan selang waktunya dikalikan dengan F, ini yang disebut dengan impuls. Dan delta V nya ini kalau kita bongkar adalah V2 dikurangi V1. M kali V ini yang disebut dengan momentum. Dari sini diperoleh hubungan bahwa impuls itu menyebabkan perubahan momentum pada benda. Baik, kita lihat contoh berikut. Seorang anak bermain dengan bola tenis yang masanya 100 gram. 100 gram ini sama dengan 0,1 kg. Bola meluncur ke arah anak dengan kelajuan 100 meter per sekon. Anak memukul balik bola dengan gaya 100 newton. Tongkat pemukul menyentuh bola selama 0,002 sekon. Bola terpental. Kecepatan bola ketika setelah terpukul tadi berapa? Sesuai definisi, I adalah gaya kali selang waktu. 100 newton kalikan 0,002 sekon atau 0,2 newton sekon. Sesuai dengan hukum Newton 2, konsep impuls sama dengan perubahan momentum, I akan sama dengan M dikalikan V2 dikurangi V1. Artinya 0,2 sama dengan 0,1, yaitu massa benda kalikan V2 yang belum tahu dikurangi 100 ya. Nah, 0,2 dipindahkan 0,1 nya pindah ke kanan, ketemunya 2. Jadi 2 sama dengan V2 dikurangi 100. Jadi V2 nya adalah 102 meter per sekon. Paham ya? Soal berikutnya, sebuah bola massa 200 gram jatuh dari ketinggian H 5 meter. Percepatan gravitasi bumi di tempat itu 10 meter per detik kuadrat. Momentum bola saat mengenai tanah berapa kilogram meter per sekon? Nah, bola ini berarti kasus gerak jatuh bebas. Maka VJ, V saat menyentuh tanah adalah akar 2G kalikan tinggi jatuhnya, yaitu akar 2 kali 10 dikalikan 5, 100. Akarnya 10 meter per sekon. Maka sesuai definisi P, momentum adalah massa kali kecepatannya. 0,2 kali 10 sama dengan 2 kg meter per sekon. Pada 4 gambar animasi berikut ini, yang atas adalah untuk gerak translasional atau gerak lurus. Momentumnya sesuai definisinya P, massa kali kecepatan. Adapun dua animasi yang di bawah adalah contoh untuk gerak melingkar, gerak rotasional, di mana yang berlaku adalah momentum sudutnya, yaitu L sama dengan momen inersia kalikan omega. Momen inersia ini kalian belum mengetahuinya, tidak apa-apa ya, tapi bedakan dengannya impuls ya. Momen inersia
Nah, dalam animasi yang di atas, dua bola mengenai tiga bola yang diam, tiba-tiba dua bola yang di kanan bergerak. Hanya dua, karena yang menumbuk dua. Nah, ini salah satu contoh bagaimana bahwa momentum itu tetap dalam sebuah sistem. Ya. Dalam animasi yang kanan, begitu peluru lepas dari pistol, pelurunya bergerak ke kanan, pistolnya bergerak ke kiri. Momentum mula-mula dari peluru dan pistol adalah 0. Ya. Begitu juga pada gerak pelingkar yang di bawah, ya. Bangun yang berbentuk bola, ya, atau seperti bola itu berputar pelan, tapi begitu momen inersianya dikecilkan, dia bergerak cepat. Nah, begitu juga pada gambar yang berikutnya. Roda yang diputar, ketika arah putarannya ini dibalik, tiba-tiba orang yang memegang roda itu terputar dengan sendirinya karena adanya gejala yang disebut dengan kekalnya momentum suatu benda, baik momentum linear maupun momentum anguler atau momentum sudut untuk gerak melingkar. Formalisasi dari keadaan-keadaan tadi, ketika sistem tidak mengalami impuls dari luar, artinya gaya eksternal sesaatnya 0, artinya I sama dengan 0, maka delta P nya ikut 0. P2 dikurangi P1 0, artinya P2 selalu sama dengan P1. Momentum sistem awal sama dengan momentum sistem akhir. Artinya P nya konstan pada sistem itu. Ini yang dikatakan momentumnya kekal. Pada sistem yang tidak mengalami adanya gaya sesaat eksternal atau jumlah impulsnya 0, maka momentum sistem adalah kekal. Jumlah momentum sebelum sama dengan jumlah setelah peristiwa, ya. PA1 ditambah PP1 sama dengan PA2 ditambah PP2. Hal yang sama berlaku untuk momentum anguler. Baik, kita lihat contoh soal berikut ini. Orang yang menembakkan peluru dari senapannya, maka senapannya ke depan, sementara pelurunya ke depan, senapannya ke belakang, bisa mengenai bahu ataupun bagian lain dari orang itu kalau ceroboh. Kecepatan peluru saat lepas 100 meter per sekon. Massa peluru 10 gram, artinya 0,001 kg. Massa laras 5 kg. Kecepatan dorong senapan pada bahu di dalam animasi kita adalah pada wajah orang itu, ya. Ketika peluru lepas itu berapa? Jumlah massa peluru sebelum dan setelahnya sama. Massa peluru ditambah massa senapan dikalikan kecepatan mula-mulanya kan sama 0, ya. Sama dengan massa peluru dikalikan kecepatan peluru setelahnya ditambah massa senapan kalikan kecepatan senapan yang ditanyakan. 0,1 kalikan 100 ditambah 5 kalikan VS dijumlah hasilnya 0, ya. Kita peroleh bahwa kecepatan senapan ke belakang mendorong ke belakang adalah negatif 0,2 meter per sekon atau 20 cm per sekon. Tanda negatif menunjukkan arahnya berlawanan dengan gerak peluru. Soal yang kedua, seseorang bermassa 30 kg berada di atas papan skateboard bermassa 3 kg melaju ke depan. Orang tersebut tiba-tiba meloncat ke depan juga, kecepatannya 4 meter per sekon. Papannya tetap bergerak. Nah, berapa kecepatan papan tersebut ketika sudah ditinggalkan? Massa orang tambah massa papan dikalikan kecepatannya yang sama tadi adalah 30 tambah 3 kalikan 10, ya. Karena kecepatannya sama bisa dibuat seperti ini dituliskannya, ya. Sama dengan massa orang kalikan kecepatan ketika dia lompat ke depan 30 kalikan 4 ditambah 3 kali kecepatan papan yang ditanyakan. 330 sama dengan 120 tambah 3V. 120 nya pindah ke kiri, ya. Menjadi tinggal sisanya 210, ya kan.
210 dibagi 3 adalah VP itu sendiri 70 meter per sekon. Masuk ke tumbukan. Tumbukan lenteng sempurna dan tidak lenteng sempurna. Tumbukan sentral dan tumbukan tidak sentral. Kalau rasio kecepatan relatif sebelum dan setelah tumbukan itu E-nya 1, maka lenteng sempurna. Kalau E-nya di antara 0 dan 1, maka lenteng sebagian. Kalau sama dengan 0 itu tidak lenteng sama sekali. Nah, kecepatan relatif ini seperti kecepatan pesawat terbang terhadap bumi dan terhadap angin. Coba dipahami lebih lanjut. Dua benda bertumbukan A dan B, masing-masing kecepatannya 5 dan 12,5, masanya 3 dan 4. Kita masukkan masing-masing dengan kecepatan setelah tumbukan adalah lengket, nempel, maka kecepatan setelah tumbukannya sama. Nah, kita dapatkan V-nya adalah V akhirnya adalah min 5 meter per sekon. Berikutnya dua benda masing-masing M1 2 kilo dan M2 3 kilo. Keduanya saling bertumbukan ya. Nah, kasus ini nggak bisa diselesaikan dengan hanya hukum kekekalan momentum. Kenapa? Karena nggak diketahui V setelah tumbukan dari salah satu benda tadi. Dimasukkan ke rumus lentingnya ya sempurna, maka didapatkan persamaan 1 dan 2. Dari sinilah kita bisa selesaikan. Oke, pause dulu untuk memahaminya ya. Berikutnya masuk ke roket. Tolong dipahami baik-baik gambar di sini ya, sampai didapatkannya persamaan bahwa percepatan roket adalah VR dibagi M ya. M ini sama M besar, bukan M kecil harusnya ya. Dikalikan delta M dibagi delta T atau laju sumber gas. Dengan VR adalah V relatif antara kecepatan roket dengan kecepatan semburan gasnya itu keluar. Contoh soal, mula-mula kecepatan balon adalah V0 ya, belum bergerak. Masa balonnya 0,0251 kg. Laju sumber gas delta M per delta nya 0,00001 kg per detik. Kecepatan awal gas ketika menyembur tuh masih negatif ya, 5.700 meter per sekon. Kecepatan relatif roketnya berarti sama, yaitu 5.700 meter per sekon. Kita masukkan dalam persamaan VR dibagi M kalikan delta M dibagi delta T, maka kita dapatkan bahwa percepatan roket saat awal itu adalah 2,27 meter per sekon kuadrat. Kecepatan roket balon pada detik ke-1 kita masukkan ke persamaan kita dapatkan 2,27 meter per sekon.